Hai semuanya, Assalamualaikum, apa kabar? Semoga semua dalam keadaan sehat. Hari ini aku, Ratra Oktaviani, mau bikin cookies yang enak banget, tampilannya cantik, dan ini tanpa telur. Mau tahu gimana prosesnya? Yuk simak videonya sampai selesai. Oke, langsung aja kita mulai. Pertama, siapkan mangkuk besar, kemudian masukkan 250 gram margarin dingin, bisa di-mix dengan butter. Di sini aku pakai 200 gram Blue Band Cake and Cookies dan juga 50 gram butter. Kemudian, karena kondisi margarinnya ini dingin, jadi kita akan lumatkan sebentar saja menggunakan whisker. Kalau dirasa sudah lumat margarinnya, kemudian siapkan ayakan. Setelah itu masukkan 100 gram gula halus. Ayak gulanya supaya tidak bergerindil dan nantinya lebih mudah juga lebih cepat untuk proses pengadukannya. Selanjutnya, aduk cepat menggunakan whisker kurang lebih selama 2 menit atau sampai teksturnya berubah menjadi creamy. Proses ini juga bisa dilakukan menggunakan mixer dengan speed paling rendah kurang lebih selama 2 menit juga. Setelah 2 menit, teksturnya berubah menjadi creamy dan sekarang kita akan masuk ke proses selanjutnya. Siapkan ayakan, masukkan bahan kering yaitu ada 25 gram bubuk coklat, 30 gram tepung maizena. Ayak supaya nanti teksturnya lebih halus dan juga tidak ada yang bergerindil. Selanjutnya masukkan 200 gram tepung terigu protein rendah, aku pakai kunci biru. Kemudian ayak supaya nanti hasilnya lebih halus dan juga teksturnya tidak bergerindil. Jadi lebih mudah dan juga lebih cepat saat proses pengadukan. Setelah bahan kering diayak, selanjutnya kita aduk menggunakan spatula. Caranya seperti yang teman-teman bisa lihat di video ya. Ditarik dari bagian pinggir kemudian dibawa ke tengah seperti diiris-iris. Aduk sampai semua bahan tercampur rata dan terbentuk suatu adonan. Nantinya konsistensi adonan akan menjadi seperti ini, tidak begitu lembek tapi cukup padat dan juga tetap lembut. Setelah adonannya sudah siap, selanjutnya kita akan pindahkan adonan ini ke dalam plastik segitiga. Di sini aku bagi menjadi 2 adonan ya. Selanjutnya siapkan spluit. Untuk model spluitnya aku pakai yang seperti ini, atau teman-teman juga bisa pakai sesuai yang teman-teman punya di rumah. Selain spluit, kita siapkan piping bag atau plastik segitiga kosong, dan kemudian masukkan spluitnya ke dalam piping bag, kemudian kita potong bagian ujungnya. Potong juga ujung bagian piping bag atau plastik segitiga yang sudah berisi adonan, dan masukkan plastik yang berisi adonan ke dalam plastik yang berisi spluit. Langsung aja ke tahap selanjutnya. Sekarang kita akan semprotkan adonan ke atas loyang yang sudah dialasi dengan baking paper. Posisikan spluit lurus dan berada 1 cm di atas loyang. Lalu potong bagian ujung bisa menggunakan spluitnya atau juga bisa dengan menggunakan alat bantu seperti pisau. Dan jangan lupa untuk memberikan jarak yang cukup antar adonan ya. Lakukan sampai semua adonannya habis tercetak. Untuk satu adonan ini jadinya lumayan banyak, kurang lebih 3,5 loyang seperti ini. Setelah selesai diisi loyangnya, kemudian kita akan rapikan bagian ujung menggunakan tangan seperti ini. Nah, kalau dirasa sudah rapi, kemudian adonan ini akan siap kita panggang. Sekarang kita akan panggang di dalam oven yang sudah dipanaskan sebelumnya sekitar 5-10 menit. Untuk ovennya di sini aku pakai oven tangkring. Masukkan adonan di rak bagian atas dan juga rak bagian bawah. Lalu kita akan panggang dengan menggunakan api sedang cenderung kecil atau sekitar 130 derajat Celcius selama kurang lebih 20 menit. Untuk lubang bagian atas kita buka seperti ini. Dan untuk pengaturan api kompornya kurang lebih seperti ini ya. Setelah 20 menit di oven, kita akan buka ovennya kemudian tukar posisi loyang. Yang tadinya di atas kita pindah ke bagian bawah, begitu pula sebaliknya.
Kalau posisi loyang sudah ditukar, kita akan panggang kembali selama 20 menit. Jadi total waktu memanggangnya kurang lebih 40 menit atau sampai cookiesnya matang dan bisa disesuaikan dengan oven masing-masing ya. Setelah 40 menit kuenya di oven, ini cookies coklatnya sudah matang dan bisa dikeluarkan dari oven. Pas ovennya dibuka, aroma campuran butter, margarin, dan juga coklatnya ini wangi banget. Bisa dilihat bentuknya masih bagus dan tidak melebar sama sekali. Kita biarkan sampai cookiesnya dingin. Selagi menunggu, sekarang kita akan buat lelehan white coklatnya. Siapkan sekitar 200 gram white coklat. Kita akan lelehkan dengan cara direndam di air panas atau air yang mendidih seperti ini. Di sini aku sudah siapkan panci yang berisi air panas, kemudian masukkan wadah yang berisi white coklat tadi, kita diamkan 5 menit baru kita aduk. Nah, dengan cara seperti ini si coklat putihnya ini akan lebih mengkilap dan juga teksturnya tidak akan rusak ya. Oke, selanjutnya aku sudah siapkan kacang tanah cincang yang sudah disangrai dan juga ada lelehan white coklat. Kita akan hias cookiesnya tadi. Caranya, ambil satu buah cookies, celupkan 1/3 bagian cookies ke dalam white coklat, kemudian kita hentakkan pelan-pelan supaya nanti coklatnya bisa lebih rapi. Dalam keadaan white coklat yang masih basah, selanjutnya kita akan taburkan kacang cincangnya di atasnya. Nah, kurang lebih hasilnya seperti ini. Untuk toppingnya, teman-teman bisa ganti menggunakan topping-topping yang lainnya seperti sprinkle atau kacang-kacang yang lainnya. Setelah itu, letakkan cookies yang sudah dihiasi dengan white coklat dan juga kacang sangrai di atas loyang yang sudah dialasi dengan baking paper. Lakukan sampai semua cookiesnya selesai diberi topping. Setelah selesai diberi topping, supaya si coklat ini lebih cepat mengeras, kita bisa masukkan ke dalam kulkas selama 3 menit saja. Jangan terlalu lama, nanti cookiesnya bisa berembun dan juga bisa bikin si cookies ini nanti melempem dan kurang renyah. Setelah dikeluarkan dari kulkas, ternyata white coklatnya ini menempel di loyang. Jadi sebaiknya teman-teman mengalasi loyangnya dengan baking paper ya. Ini dia hasilnya, white coklatnya udah set dan udah mengeras. Sekarang kita akan coba mengambil satu. Nah, teman-teman bisa lihat, ini cookiesnya cantik dengan taburan sprinkle atau taburan kacang tanah sangrai. Bikin tampilannya tambah manis dan juga tambah cantik. Bisa teman-teman lihat, ternyata di sini cookiesnya walaupun nggak pakai telur, tapi lumer dan juga teksturnya renyah banget. Untuk rasanya sendiri, cookies ini coklat dan juga manisnya pas banget. Dipadukan dengan white coklat dan juga remahan kacang sangrai bikin rasanya jauh lebih enak. Untuk penyimpanannya, simpan di wadah tertutup atau wadah kedap udara supaya tekstur cookiesnya nanti nggak berubah. Wajib banget dicoba karena selain bikinnya gampang banget, bahan-bahannya juga yang dipakai sederhana. Sekian dulu video kali ini, semoga bermanfaat buat teman-teman yang nonton. Selamat mencoba, wassalamualaikum, bye!